Terima kasih, pertanyaan bagus sekali berkaitan dengan ketika dalam beribadah kita harus selalu tiga seorang hamba. Kalau pertama roja, ada khauf, ada juga apa namanya satu lagi Bang? Mahabbah ya. Seluruh itu aspeknya sama karena ibadah kan begini, ada yang makdoh, ada ghairu makdoh. Kalau dikatakan makanya tadi ketika dalam aspek kehidupan termasuk dagang dan sebagainya kan ini menjadi ibadah ketika di situ ada Allahnya. Dagang bukan sekedar mencari untung semata, tapi kita berpikir mencari ridho Allah, bisa menolong orang, bisa bersedekah lebih banyak, bisa menjadi apa namanya asbab jalan sukses orang lain dengan dagang kan begitu. Sama, kita juga berharap kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, menyelamatkan kita. Itu harapannya. Kita roja gitu, roja semoga ini menjadi ladang gitu kan. Tapi ada takutnya jangan-jangan ini bisa menjadi ujian buat kita gitu kan. Nah, untuk itu maka diseimbangkan dengan dalam rangka apa ini kita? Dalam rangka mendekat atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau lihat Rasul adalah berdagang. Jadi konteksnya sama karena ibadah dibagi dua, makdoh dan ghairu makdoh. Kurang lebih begitu. Nah, ini pelengkapnya agar semua itu terjadi. Orang yang sudah yakin rojaknya kepada Allah, mahabbahnya kepada Allah, tapi tetap harus disisihkan khauf, tapi rojaknya lebih besar daripada khaufnya. Contohnya apa? Kita ngelamar kerja gitu ya. Kan ada harapan diterima, tapi takut tidak diterima. Tapi harus lebih besar harapan diterima. Karena itu munculnya lah husnudzon bila seimbang. Kalaupun diterima, kalaupun dagang saya sukses, pasti itu yang terbaik. Kalaupun gagal dalam tanda petik, itu juga yang terbaik. Karena apa? Husnudzon bila, kenapa? Keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Nah, terus memananya gimana? Kita diuji ini, dagangnya nggak laku ya, hidupnya susah. Ingat, karena semua bagi Allah untuk kita baik, maka semuanya rahmat. Ujian pun rahmat. Cuma kalau ujian rahmat yang rasanya pahit. Sakit enak nggak? Nggak enak kan? Ada rahmat nggak di situ? Ada. Siapa yang ingin doanya tidak kabul? Sebagian kita ingin doanya kabul kan umroh, agar bisa berdoa di multazam sana. Bayar berapa sekarang? 30 juta. Kita nggak perlu 30 juta, cukup sakit. Berarti ada rahmat. Kalau kita ikhlas, doanya sakit ikhlas, dosanya diampuni. Seperti itu. Jadi harus pahamkan betul bahwa dengan kondisi yang seperti husnudzon digabung dengan mahabbah, dengan apa, itulah yang membuat kita selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan tadi. Karena yang tidak diinginkan bisa dirubah, yang dari musibah menjadi rahmah. Dengan apa? Husnudzon bila, dengan mahabbah, dengan roja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tidak, kalau tidak ada, saya lengkapin satu nih. Masih banyak hadisnya, tapi satu melengkapi yang tadi. Bahwa pertama, Allah sudah prasangka hamba, oke? Ya, jangan berprasangka kepada hamba kecuali yang baik, jangan pernah berprasangka yang buruk. Dan yang ketiga, silakan berprasangka sesuai yang kamu kehendaki. Enggak dibatasi, di posisi manapun kita boleh berprasangka. Saking murahnya Allah. Ana inda husni dzanni abdi bi falyadun bi ma yasha. Luar biasa. Aku menuruti prasangka baik hambaku terhadapku, maka silakan untuk berprasangka sesuai yang kamu kehendaki. Subhanallah, saking murahnya Allah. Cuma kita kadang-kadang ragu di sini. Nah, berarti apa? Ternyata hidup adalah pilihan. Ya kan, dipersilakan sama Allah, silakan berprasangka. Kita prasangkanya buruk, pilihan kita berarti kalau gitu. Nah, yang kita nggak sadar, mengulang ini di buku ini yang pertemuan awal ada sedikit, nasib kita hari ini, apapun kondisinya kan hasil pilihan-pilihan yang lalu. Yang Bapak jadi pedagang ya, Bapak jadi pedagang sebelumnya, yang Bapak jadi guru sebelumnya sekolah guru kan gitu kan, nasib kita. Nah, kabar baiknya, masa depan kita sekarang ditentukan pilihan-pilihan kita yang tersedia yang kita pilih sekarang. Kalau Bapak pulang dari sini milih setiap hari menghafal satu baris, maka setahun yang akan datang Bapak hafal satu juz. Tahun 2012 saya hafal satu juz. Kenapa? Sebelumnya saya milih sehari menghafal satu baris. Tahun 2022 Bapak menjadi pengusaha, karena sekarang Bapak memilih mulai belajar digital marketing, seminar bisnis dan sebagainya. Jadi kalau sekarang nasib kita pilihan yang lalu, maka pilihan yang sekarang akan menjadi nasib kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya bagikan. Tentunya ini masih jauh dari yang diharapkan. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita dipanjang umur, masih bisa bertemu, kita teruskan lagi dengan
meneruskan dengan pola hati yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.